Baik, kita lanjutkan kembali ke contoh soal 2. Himpunan penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan sin Pi pada interval 0 sampai 2Pi adalah, nah untuk soal nomor 2 ini dia dalam bentuk radian, sehingga penyelesaiannya pun harus dalam bentuk radian. Alternatif penyelesaiannya, kita tulis kembali sin X sama dengan sin Pi, sehingga alfanya adalah Pi. Kemudian rumus umum penyelesaian persamaan sinus dalam radian adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 2Pi, atau X sama dengan Pi kurangi alfa ditambah K kali 2Pi. Nah, karena alfanya adalah Pi, maka alfa yang ini kita ganti dengan Pi, sehingga X sama dengan Pi ditambah K kali 2Pi, atau X sama dengan Pi dikurangi Pi ditambah K kali 2Pi. Selanjutnya, yang ini X sama dengan Pi ditambah K kali 2Pi ditulis kembali yang dari atas, atau X sama dengan K kali 2Pi, karena Pi dikurangi Pi-nya sama dengan 0, sehingga sisanya adalah K dikali 2Pi. Selanjutnya, kita misalkan untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan Pi ditambah 0 sama dengan Pi. Kenapa 0? Karena kan K-nya diganti oleh 0 dikali 2Pi, sehingga 0 kali 2Pi hasilnya adalah 0, sehingga Pi tambah 0 hasilnya adalah Pi. Nah, apakah Pi ini ada di antara 0 sampai 2Pi? Kalau ada, berarti dia memenuhi. Ternyata ada, berarti untuk X yang satu ini dia memenuhi. Untuk X yang kedua, sama dengan 0 kali 2Pi sama dengan 0. Kan dari sini ya, K-nya diganti oleh 0, maka 0 kali 2Pi sama dengan 0. Apakah 0 ada di antara 0 sampai 2Pi? Ada, maka memenuhi. Selanjutnya, untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan Pi ditambah 2Pi sama dengan 3Pi. Kan K ini diganti oleh 1 kali 2Pi berarti 2Pi. Pi tambah 2Pi sama dengan 3Pi. Apakah 3Pi ini ada di antara 0 sampai 2Pi? Jika tidak ada, berarti dia tidak memenuhi. Kemudian untuk yang kedua, X sama dengan 1, karena K-nya 1 dikali 2Pi sama dengan 2Pi. Nah, apakah 2Pi ini ada di antara 0 sampai 2Pi? Jika ada, berarti dia memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, Pi, dan 2Pi. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal 3. Himpunan penyelesaian persamaan trigonometri cos X sama dengan 1/2 akar 2 pada interval 0 sampai 360 derajat adalah, alternatif penyelesaiannya. Dalam soal, cos X sama dengan setengah akar 2. Kita ubah menjadi cos X sama dengan cos 45 derajat. Kenapa? Karena nilai cos berapa yang hasilnya 1/2 akar 2. Jika kita lihat dalam tabel atau dalam grafik, nilai cos yang hasilnya 1/2 akar 2 itu adalah cos 45 derajat. Sehingga di sini alfanya adalah 45 derajat. Kemudian, dengan menggunakan rumus umum penyelesaian untuk cos, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat, maka X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, setelah itu kita misalkan untuk K sama dengan 0. Berarti X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, apakah 45 derajat ini ada di antara interval 0? Maaf, apakah ada di antara interval 0 sampai 360 derajat? Nah, jika ada, berarti dia memenuhi.
Yang kedua, X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah negatif 45 derajat. Apakah negatif 45 derajat ada di antara 0 sampai 360 derajat? Tidak ada. Jika tidak ada, berarti dia tidak memenuhi. Kemudian kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Maka X sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 405 derajat. Nah, apakah 405 derajat ini ada di antara 0 sampai 360 derajat? Tidak ada, berarti dia tidak memenuhi. Atau X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 315 derajat. Apakah 315 derajat ini ada di antara 0 sampai 360 derajat? Ada, berarti memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 315 derajat. Baik, kita lanjutkan kembali ke contoh soal 4. Himpunan penyelesaian persamaan trigonometri 2 cos X ditambah akar 3 sama dengan 0 pada interval 0 sampai 360 derajat adalah berikut alternatif penyelesaiannya. Kita tulis kembali 2 cos X ditambah akar 3 sama dengan 0. Kita ubah bentuknya menjadi 2 cos X sama dengan negatif akar 3. Kemudian kita ubah lagi menjadi cos X sama dengan negatif 1/2 akar 3. Kemudian kita cari di tabel atau pada grafik nilai cos berapa yang hasilnya negatif 1/2 akar 3, yaitu cos 150 derajat, sehingga alfanya adalah 150 derajat. Dengan menggunakan rumus umum penyelesaian untuk cos, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat, diperoleh nilai X sama dengan 150 derajat tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita misalkan untuk K sama dengan 0. Maka X sama dengan 150 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 150 derajat. Apakah 150 derajat ini ada di antara interval 0 sampai 360 derajat? Jika ada, berarti memenuhi. Kemudian, untuk yang satu lagi, X sama dengan negatif 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan negatif 150 derajat. Nah, karena negatif 150 derajat ini tidak ada di antara 0 sampai 360 derajat, maka dia tidak memenuhi. Kemudian, kita coba untuk K sama dengan 1. X sama dengan 150 ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 510 derajat. Artinya dia tidak memenuhi karena 510 derajat tidak ada di antara 0 sampai 360 derajat. Untuk X yang kedua, negatif 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 210 derajat. Nah, karena 210 derajat ada di antara 0 sampai 360 derajat, maka dia memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 150 derajat dan 210 derajat. Untuk contoh soal 5. Himpunan penyelesaian persamaan trigonometri tan X ditambah 1 sama dengan 0 pada interval 0 sampai 360 derajat adalah berikut alternatif penyelesaiannya. Kita tulis kembali tan X tambah 1 sama dengan 0. Kemudian tan X sama dengan negatif 1, kita ubah. Kemudian kita cari nilai tan berapa yang hasilnya negatif 1, yaitu tan 135 derajat, sehingga alfanya adalah 135 derajat. Nah, dengan menggunakan rumus umum penyelesaian trigonometri untuk tangen, yaitu rumusnya X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat, maka diperoleh X sama dengan 135 derajat ditambah K kali 180 derajat.
Kemudian kita misalkan untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 135 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, hasilnya adalah 135 derajat. Apakah 135 derajat ini ada di antara interval 0 sampai 360 derajat? Jika ada, berarti dia memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, X sama dengan 135 derajat ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan 315 derajat. Apakah 315 derajat ini ada di antara 0 sampai 360 derajat? Ada, jadi dia memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 2, X sama dengan 135 derajat tambah 2 kali 180 derajat sama dengan 495 derajat. Nah, karena 495 derajat ini tidak ada di antara interval 0 sampai 360 derajat, maka dia tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 135 derajat dan 315 derajat. Yang terakhir, contoh soal 6. Himpunan penyelesaian persamaan trigonometri 3 tan X ditambah akar 3 sama dengan 0 pada interval negatif Pi sampai Pi adalah, berikut alternatif penyelesaiannya. Kita tulis kembali 3 tan X tambah akar 3 sama dengan 0. Kemudian kita ubah menjadi 3 tan X sama dengan negatif akar 3. Kemudian kita ubah lagi menjadi tan X sama dengan negatif 1/3 akar 3. Kemudian kita cari nilai tangen berapa yang hasilnya negatif 1/3 akar 3, yaitu nilai tangen 5/6 Pi. 5/6 Pi ini sama saja dengan 150 derajat, sehingga alfanya di sini adalah 5/6 Pi. Nah, dengan menggunakan rumus umum penyelesaian persamaan trigonometri untuk tangen, X sama dengan alfa ditambah K kali Pi, maka diperoleh X sama dengan 5/6 Pi ditambah K kali Pi. Setelah itu, kita misalkan untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5/6 Pi ditambah 0, maka hasilnya 5/6 Pi. Nah, apakah 5/6 Pi ini ada di antara interval negatif Pi sampai Pi? Jika ada, berarti dia memenuhi. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 5/6 Pi ditambah Pi, sama dengan 11/6 Pi. Nah, apakah 11/6 Pi ini ada di antara negatif Pi sampai Pi? Tidak ada, berarti dia tidak memenuhi. Nah, karena di interval sini yang dimintanya dari negatif sampai Pi, maka kita coba untuk K-nya yang negatif 1. Diperoleh 5/6 Pi dikurangi Pi sama dengan negatif 1/6 Pi. Nah, negatif 1/6 Pi ada di antara negatif Pi dan Pi, sehingga memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/6 Pi dan 5/6 Pi. Nah, sekarang setelah kalian memahami dan mempelajari contoh soal 1-6, silahkan kerjakan soal persamaan trigonometri dasar berikut di buku tulisnya masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.